kita lanjutkan ya ke subbab yang berikutnya, yaitu kita akan berbicara mengenai aturan terkait dengan nilai K, di mana ini memang diperoleh dari data empiris, artinya data yang memang diperoleh secara langsung melalui pengamatan di laboratorium. Ya, ternyata ketika misalnya saya punya reaksi A plus B bereaksi setimbang begitu ya menjadi C. A, anggaplah ini gas, terus kemudian suatu B gas bereaksi setimbang menjadi suatu gas C, begitu. Maka ketika reaksi ini kemudian dibalik begitu ya, maka ternyata nilai K yang diperoleh, K kedua misalnya ini kemudian dibalik ya menjadi dari produknya menjadi reaktannya ya. Maka bagaimana nilai K-nya? Seandainya ini diperoleh nilai K-nya itu adalah X begitu ya. Maka bagaimana kemudian dengan persamaan reaksi yang kedua ini? Maka nilai reaksi yang kedua ini nilai K-nya itu adalah berkebalikan. Berkebalikannya adalah diseperkan. Berarti nilai K kedua ini ketika reaksinya dibalik, maka nilai K-nya juga berkebalikan, yaitu seper X. Yang tadinya X kemudian menjadi seper X gitu. Terus, kalau jika reaksinya dikalikan dengan suatu A, maka nilai K-nya itu akan menjadi K pangkat A. Jadi misalnya yang ini, kita masih menggunakan yang ini ya. Misalnya ini saya kalikan 2 semuanya, ruas kanan dan ruas kiri kan harus dikalikan 2. Misalnya seperti itu, dikalikan 2. Jika reaksinya ini kan semua sudah dikalikan 2, maka bagaimana dengan nilai K-nya? Maka nilai K yang keduanya itu menjadi X pangkat 2 gitu maksudnya. Nah, kalau reaksinya dijumlahkan, misalnya ini tak jumlahkan gitu ya, tak jumlahin gitu ya reaksinya. 2A, jadinya kan 2A plus 2B plus, karena ini C-nya bisa dicorek, kita corek gitu kan ya. Maaf. Bentar. Misal, jadi jika reaksinya dijumlahkan harga K-nya maka dikalikan, maksudnya bagaimana? Contoh misalnya saya punya reaksi, punya reaksi ini A plus B tadi ya bereaksi setimbang menjadi C. Ini gas, ini gas, ini gas. Terus kemudian di sini D dengan suatu gas E bereaksi setimbang menghasilkan gas F dengan wujud gas. Ini nilai K-nya adalah X, terus ini nilai K-nya adalah Y. Ini kan reaksinya ditambahin nih, ditambahkan misalnya. Kalau reaksinya ditambahkan kan berarti jadi A plus B plus D. Kan yang kalau ditambahkan kan ruas kiri reaktannya tambahin semua, ruas kanan yang reaktannya juga ditambahkan semua. Terus jadi C plus F dengan fasa gas, 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 ini juga gas, ini juga gas. Lalu bagaimana dengan nilai K-nya? Kalau reaksinya dijumlahkan, maka nilai K-nya itu menjadi K yang baru dari reaksi yang di bawah ini, yang merupakan penjumlahan dari reaksi atas dan bawah, dari reaksi pertama dan reaksi kedua ini, itu adalah K. Berikutnya adalah berarti X dikalikan Y. Jadi data ini itu adalah suatu pola yang teramati dari hasil apa ya istilahnya, hasil percobaan yang dilakukan berkali-kali begitu ya teman-teman. Nah, ternyata didapatkan pola, oh ternyata kalau reaksinya dibalik, nilai K-nya itu menjadi seper-K dari sebelumnya. Yang tadi saya contohkan misalnya K di awal reaksi itu tadi adalah X, kemudian ketika reaksinya dibalik, maka nilai K-nya juga menjadi sepernya, kebalikan. Ketika reaksinya dikalikan dengan suatu A, maka nilai K-nya menjadi pangkat dari A tersebut. Tadi X kuadrat gitu ya. Kalau dikalikan 2, reaksinya dikalikan 2 berarti ya nilai K-nya itu kuadrat dari K sebelumnya. Contohnya misalnya K awalnya itu X, maka berarti K-nya berubah menjadi X kuadrat. Kalau reaksinya dijumlahkan, berarti K-nya dikalikan. Begitu ya. Oke. Kita hapus dulu.
Kita lanjut sekarang. Kalau kita ikuti gitu ya, maksudnya kita mau hitung begitu secara apa itu jenengi secara perhitungan begitu ya. Kemarin kita ingat bahwa kita sudah belajar juga mengenai nilai konstanta kesetimbangan begitu ya, bahwa nilai K kalau dari reaksi ini contohnya nih, reaksi N2 gas N2O4 bereaksi setimbang menghasilkan gas 2NO2 gitu ya. Maka nilai K-nya itu kan kanan yang fasa, ingat kanan itu yang ditulis adalah yang fasanya gas dan aquos saja ya. Kalau Kc gas saja, gas dan aquos, kalau Kp hanya gas. Tapi kalau misalnya fasanya nanti solid dan liquid tidak usah dihiraukan begitu ya. Oke. Berarti kan ini tanpa melihat ini dulu ya nak ya. Untuk reaksi ini nilai konstantanya, konstanta keseimbangannya adalah kan kanan atau produk dipangkatkan dengan koefisiennya, dimana ini koefisiennya 2, berarti konsentrasi dari NO2 pangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi dari yang kiri N2O4 pangkatkan koefisiennya. Koefisien di sini berapa? 1 gitu ya. Nah, didapatkan ternyata nilai konstanta keseimbangannya itu adalah 4,6 kali 10 pangkat min 3. Namun ternyata ketika reaksi itu terjadi berkebalikan, ditemukan bahwa di laboratorium gitu ya, dari hasil perhitungan, loh ketemunya angkanya 216, dan ternyata angka 216 ini adalah seper dari 4,63 kali 10 pangkat min 3 kan, gitu loh. Sehingga kemudian kalau kita bicara dihubungkan secara logisnya, ya ini kalau dibalik kan reaksi berkebalikan ini ya. Ini itu kan kebalikannya ini ya. Nah, kita lihat yang kanan pangkatkan koefisiennya, berarti konsentrasi N2O4 pangkatkan 1, terus kemudian dibagi dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan 2-nya. Sehingga dia adalah nilainya adalah kalau dibandingkan dengan ini adalah seper K-nya gitu nah. Jadi maksud dari dibalik, reaksinya dibalik, konstantanya berarti menjadi seper K dari K awal. Oke. Nah, kalau misalnya reaksi dijumlahkan, maka nilai K-nya itu menjadi K1 dikalikan K2 ini tadi ya, contohnya misalnya sudah saya terangkan tadi ya, tidak usah saya ulangi, kita akan next aja. Ini ya. Nah, kita sekarang bicara ini saja. Jadi kita bicara hubungannya kesetimbangan dengan stoikiometri. Kita langsung main ke contoh aja ya nak ya. Jadi misalnya diketahui ini kok misalnya ini diketahui bahwa terdapat campuran 0,5 mol H2 gas H2 dan 0,5 mol I2 yang dimasukkan dalam labu baja anti karat 1 liter pada suhu 430 derajat Celcius. Konstanta kesetimbangan untuk reaksi H2 plus I2 bereaksi setimbang menghasilkan gas HI ya, dengan koefisien 2 ini, kalau kita setarakan kan jadi 2, ini 2 sudah setara ya, adalah 54,3. Hitung konsentrasi H2, I2 dan HI pada kondisi setimbang. Misalnya seperti itu ya. Ini tak pindah dulu di apa ini? Di paint dulu ya sebentar biar enak nulisnya. Oke, soalnya ini kan tadi ya, campuran 0,5 mol H2 dan 0,5 mol I2 gitu ya. Berarti ini yang diketahui adalah mula-mulanya. Terus kemudian yang ditanya adalah konsentrasi H2, I2, dan HI pada kondisi setimbang. Nah, teman-teman perlu teman-teman belajar lagi mungkin kalau yang masih bingung dengan reaksi pembatas ya. Jadi kalau misalnya ada suatu reaksi kok diketahui 2, ini kita tulis dulu reaksinya aja deh. Ini kan kalau recording ngetik nulis pakai kayak gini tuh suka putus-putus. Bismillah, semoga mau ya nak. H2 plus I2
2 dalam fasa gas bereaksi setimbang menghasilkan 2HI. Nah, aku tak mau, padahal dibuat gini-gini tuh mau loh. HI H2 plus I2, kadang mau kadang enggak tahu kenapa ini. H2 plus I2 menjadi 2HI. Akhirnya pakai ini aja ya, PPT aja begitu ya. Sudah saya ketik juga di sini supaya lebih smooth nantinya. Baik, yang diketahui adalah setengah mol H2 terus kemudian I2, setengah mol I2. Kalau dulu kita belajar stoichiometry ya, kalau misalnya teman-teman masih bingung ya silahkan nanti diulang-ulang lagi begitu ya, video tentang stoichiometrinya lagi gitu ya. Bahwa di sini kan diketahui dua reaktan gitu ya. Dua reaktan punya model yang sama. Gitu kan. Kalau misalnya dia cuma satu reaktan yang diketahui ya it's okay, kita tidak perlu mencari reaksi pembatas. Tapi kalau dia ini ada dua reaktan yang punya model yang sama, maka kita wajib mengetahui reaksi pembatasnya apa dulu gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini setengah mol, ini setengah mol. Koefisiennya betul, ini sudah satu, ini sudah seimbang, sudah sama ya jumlah atom kiri di reaktan dengan jumlah atom di produk. Di sini 2, di sini hanya juga 2, I-nya di sini 2, di produknya juga 2 gitu ya. Sudah oke kan, artinya sudah setimbang ya. Ya sudah setimbang, sudah sama begitu ya, ruas kanan dengan ruas kiri. Nah, sekarang yang diketahui pertama adalah yang punya model awal mula-mulanya itu adalah H2 setengah mol. Kita kalau mau cari reaksi pembatas dulu gimana? Setengah mol ini kemudian dibagi dengan angka koefisien 1 di sini. Terus kemudian ini juga setengah mol di sini model awalnya, terus kemudian dibagi dengan 1 yang di sini. Kebetulan dilelah sama gitu ya. Nah, kalau misalnya ini enggak sama ketemunya, misalnya di sini 2, maka kita harus cari misalnya setengah dibagi 2 begitu ya. Kan hasilnya 0,25, maka reaksi pembatasnya itu yang digunakan adalah ini. Tidak saya ulangi lagi ya tentang reaksi pembatas, teman-teman sudah harus memahaminya ya. Oke. Nah, terus ini kan berarti sudah tidak perlu dicari tahu reaksi pembatasnya. Intinya ini sudah sama gitu ya, sehingga yang bereaksi nanti itu di kolom reaksi ini, di kolom reaksi yang bereaksi berapa itu kan berlaku tentang perbandingan. Nah, berlaku perbandingan di kolom yang khusus ini ya, khusus R ini itu berlaku perbandingan apa? Ayo yang sudah kita satu dulu. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Berlaku itu kan kalau di kolom yang bereaksi berapa. Nah, Bu, kalau yang di kolom ini berlakunya kan ini modal awal yang dimiliki oleh peneliti. Anggap ini di laboratorium ya, punyanya ini istilahnya praktikannya punyanya ini, ya sudah berarti kan punyanya ya ini tinggal kita masukkan. Lah HI-nya kok 0 Bu? HI-nya 0 karena belum terbentuk kan, karena masih mula-mula begitu ya, kecuali memang masih ada sisa dari misalnya nih penelitinya itu di laboratorium itu di wadahnya itu tuh sudah ada dulu gitu gas HI yang tersisa dari produksi yang sebelumnya. Nah, itu beda kasus. Tapi kalau kita cerita di sini kan intinya bahwa ini tuh yang diketahui yang dimiliki modalnya itu adalah H2 dan I2. Hanya ini aja gitu ya, nggak ada gas HI kan yang diketahui di depan kan gitu ya. Di mula-mula modalnya adalah setengah mol, ini setengah mol. Maka kita harus tahu berapa yang bereaksi. Nah, di kolom R ini berapa yang bereaksi itu kita kan nggak tahu nih, di sini tidak disebutkan kan berapa yang bereaksi. Maka kita simpulkan dengan min X gitu ya. Min X. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ingat, ini yang bereaksi adalah ini tadi mol, ini juga mol, ini juga mol kan. Di sini juga mol, min X mol, ini min X mol, ini. Nah, ini kenapa kok min? Kenapa kok plus? Ya, masih di stoichiometry dulu ya. Jadi, di kolom reaktan
sebelah kiri tanda panah ini, itu kan dengan berjalannya waktu gitu ya, dia akan semakin berkurang, jumlahnya itu akan semakin berkurang kan, makanya di sini tandanya adalah min, di sini juga min. Sementara produknya dengan berjalannya waktu itu kan akan semakin bertambah, that's why kenapa di sini adalah plus gitu loh. Nah, di sini koefisiennya 1. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Kalau yang di sini yang bereaksi adalah X, ini min plus dulu, kalian tulis dulu. Terus angkanya berapa? Kita kan nggak tahu. Ini X, di sini berarti X karena koefisiennya 1. Lah, di sini kok 2, Bu? Ya, karena ini tadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kalau di sini 1X, di sini 1X, di sini kan koefisiennya 2, berarti di sini 2X gitu ya. Nah, kalau nanti di sini misalnya ada apalagi misalnya 3Z misalnya seperti itu, berarti yang di sini berapa yang di kolom bereaksi? Berarti plus 3X gitu ya. Paham ya? Oke. Setelah itu baru kita bisa tahu, kita jumlahkan ini ya. Kita jumlahkan. Kemudian di sini adalah setengah min X kan, berarti dalam kondisi setimbang berarti tersisa setengah min X, kemudian di sini juga setengah min X. Nah, di sini 0 karena ini plus ya, berarti 0 plus 2X. Ya, ini dia kondisi setimbang. Konsentrasinya masih kita belum menghitung konsentrasinya karena ini masih bentuk mol. Tapi ingat bahwa di sini kebetulan volumenya adalah 1 liter. Maka dari itu tinggal kalau kita mau menghitung konsentrasi pada kondisi kesetimbangan, maka ini berarti 0,5 min X per 1 liter. Kan rumus molaritas itu apa toh? Kan mol per volume toh. Mol per liter toh, volumenya dalam bentuk liter. Kan sudah ini kan X mol per liter, terus kemudian di sini 0,5 min X mol per 1 liter, terus kemudian yang di sini adalah 0 plus 2X per 1 liter gitu kan ya. Paham ya sampai sini ya? Sehingga konsentrasi dari H2 dalam kondisi setimbang itu adalah 0,5 min X molar. Kemudian konsentrasi I2 pada saat kondisi setimbang juga 0,5 min X molar. Sementara konsentrasi HI pada saat kondisi setimbang itu adalah 2X molar. 0 plus 2X kan berarti 2X toh, 2X molar gitu ya. Terus yang ditanyakan sebenarnya tujuan kita adalah mencari konsentrasi H2, I2, dan HI pada kondisi setimbang. Sementara ini masih ada X gitu ya, berarti kita harus mencari apa dulu? Mencari nilai X-nya kan? Oke, nah ini tadi tak tuliskan gini ya. Kita lihat bahwa di sini tadi molaritasnya adalah 0,5 m. Maaf, 0,5 mau menghapus nih. 0,5 min X molar. Sebentar. Berarti konsentrasinya si H2 itu 0,5 min X molar karena tadi volumenya 1 ya. Terus di sini adalah I2-nya juga kondisi setimbangnya 0,5 min X molar, yang di sini HI-nya adalah 2X molar. Gitu kan ya? Nah, di soal tadi juga diketahui nilai K-nya berapa? 54,3 gitu. Ini konstanta pada saat apa? Pinter. Dia konstanta kesetimbangan, ya kan? Konstanta kesetimbangan. Lah padahal konstanta kesetimbangan itu kemarin rumusnya gimana, Nak? K sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya, karena produknya adalah HI, koefisiennya berapa? 2 dibagi dengan konsentrasi reaktan, pangkatkan koefisiennya, gitu kan? Berhubung ini gas semua, ya it's okay ya, enggak masalah, berarti angka masuk semua ya. Tapi kalau di sini nanti ada solid, ya berarti dia nggak masuk ke perhitungan ini, gitu kan? Sudah sampai sini, paham? Oke, berarti kan nilainya ini adalah 54,3. Itu sama dengan konsentrasi HI kuadrat. Konsentrasi pada saat apa? Pada saat simbang, karena ini konstanta kesetimbangan, gitu kan? Nah, konsentrasi HI-nya berapa? Oh, konsentrasi HI-nya itu 2X kuadrat.
ya kan? Terus konsentrasi H2-nya berapa? Konsentrasi H2-nya tadi 0,5 min X. Dikalikan konsentrasi I2 berapa? 0,5 min X. Tak pindah ke sini ya ini ya. Sini ya. Berarti kalau saya tulis begini boleh enggak? 54,3 sama dengan 2X pangkat 2 dibagi 0,5 min X, karena ini dikalikan juga dengan 0,5 min X, ini tak kuadratkan, boleh enggak? Boleh kan ya? Lihat di sini ini kuadrat, ini kuadrat. Gitu ya. Berarti kan kalau ini tak tulis begini kan boleh ya. 2X gini tah? Iya enggak? Oke. Nah, sekarang untuk mencari nilai X-nya bagaimana? Maka kita daripada nanti menghitung persamaan kuadrat, alangkah lebih baiknya kan ini di akar aja kan. Ruas kiri di akar, karena akar dari X kuadrat itu nilainya berapa toh? Nilainya X. Gitu toh? Nah, sekarang berarti kalau misalnya ini mau tak akar, ini juga harus diakar. Ruas kiri diakar, ruas kanan harus diakar. Berarti di sini adalah akar 54,3 sama dengan akar dari 2X per 0,5 min X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah di sini ya. Hasilnya adalah akar 54,3 berapa? Ada yang mau coba ngitung? Betul, 7,36. Berarti 7,36 sama dengan 2X. Kuadratnya kan sudah hilang ya, karena sudah diakar kan. 0,5 min X. Sudah selesai, tinggal perkalian silang kan. Ini kalikan ini toh. Berarti 7,36 dikalikan 0,5 min X sama dengan 2X. Ini kalikan ini berapa? 3, ini kalikan ini setengahnya dari 7,36 berapa? 3,6 sekian, 3,68 ya, dikurangi ini kalikan ini 7,36 X gitu ya, sama dengan 2X. Variabel yang sama kita jadikan satu ruas gitu kan ya. Berarti 3,68 sama dengan 2X, ini pindah ruas ke sini jadi apa? Jadi plus 7,36 X. Itu kan? Berarti 9,36 X sama dengan 3,68 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya itu sama dengan 3,68 per 9,36. Diuraikan sendiri nanti ya teman-teman ya. Ini nilai ketemunya adalah 0,36. Maaf, 0,39 atau 0,4. Gitu kan? Nah, sekarang. Ini kan masih nilai X-nya. Yang ditanyakan apa? Konsentrasi. Berarti kita kembalikan kemana? Kita kembalikan ke sini, gitu ya. Bahwa tadi konsentrasi HI berapa, nak? Ini, dari sini, nih. Ini toh konsentrasi HI adalah 2X. Berarti tinggal kita kalikan kan? 2 kali X-nya tadi ketemunya berapa? 0,39. Berarti 2 kali 0,39 sama dengan 0,79 lah ya. Atau 0,8 juga nggak apa-apa. 0,7879 lah. Ini konsentrasi HI sudah ketemu. Terus ditanyakan apa lagi? Konsentrasi dari H2. Konsentrasi dari H2-nya berarti kan 0,5 min X gitu toh. Ya udah tinggal 0,5 min 0,39. 0,5 min 3,9 sama dengan sekitaran ya 0,1an lah. Untuk angkanya lebih detail kalian sendiri yang hitung ya. Terus konsentrasi I2-nya kan sama berarti dengan konsentrasi H2. Sudah ketemu berarti jawabannya ya. Konsentrasi HI, konsentrasi I2 dan konsentrasi dari
apa itu H2 dalam kondisi setimbangnya. Tuh. Kita masuk contoh soal lagi. Jika tetapan setimbangan Kc bagi konsentrasi bagi reaksi A plus B bereaksi setimbang menjadi C dan bagi reaksi 2A plus D bereaksi setimbang menjadi C berturut-turut ialah 4 dan 8, maka tetapan kesetimbangan bagi reaksi C plus D bereaksi setimbang menghasilkan 2B dan semua senyawa dikatakan di situ berfasa gas. Oke. Kita tulis dulu reaksinya ya. Kita tulis dulu reaksinya biar tidak bingung. Please jangan ngadat ya. A plus B menjadi C. Kc-nya yang mana berarti ini? Kc-nya yang 4 gitu ya. Terus 2A plus D menjadi C, Kc-nya 8. Ini kan yang diketahui ya. Nah, fokus kita adalah ke yang ditanya. Coba sebentar. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah C plus D bereaksi setimbang menjadi 2B. Ini ditanya Kc-nya ini jadi berapa kan gitu toh. Dari data yang diketahui di sini. Nah, fokus kita itu ke sini dulu, Nak. Menggo nggak bisa dikontrol set. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lihat dulu gitu loh, karena ini C-nya itu ada dua aspek, maka kita tidak memulai dari yang C dulu melihatnya ya, karena ada dua ini ya, dua hal gitu ya, di dua-duanya itu ada gitu. Kita fokus ke yang nggak ada dulu, yang salah satu aja adanya. Kita fokus ini di sini B. Nah, yang ditujukan ini toh, reaksi ini toh 2B. Oke, di ruas kanan apa kiri? Yang ditanya, di ruas kanan. Sementara yang diketahui adalah di ruas kiri. That's why berarti kita harus apakan? Ini tadi di ruas kiri, ini di ruas kanan yang ditanya. Berarti reaksinya pertama kali harus kita apakan dulu? Kita balik. Bagaimana caranya membuat reaksi ini kan monoton? Jadi kita balik. Berarti reaksi yang pertama ini kita balik kan? Berarti berubah menjadi C, bereaksi setimbang, menghasilkan A plus B. Ya. Ini kan 2B, C. Kc ini kan dibalik. Tadinya Kc-nya 4. Kalau reaksinya dibalik, tadi peraturan yang pertama sudah kita jelaskan. Kalau reaksinya dibalik, Kc-nya jadi berubah jadi apa? Jadi kebalikannya kan? Ini tak anggap Kc aksen gitu aja ya. Jadi Kc aksennya berapa? 1/4. Pintar. Ya, hasil dari pembalikan ini. Tapi lihat sekarang. Yang ditanya itu tidak hanya B tok. Ini kan di sini B tok toh. Bagaimana cara kita membuat jadi 2B? Caranya gimana? Dikalikan 2. Dari reaksi yang sudah dibalik ini kita kalikan 2 semua toh. 2. Boleh nggak saya ngalikan 2 di sini gini? Nggak boleh. Angka indeks di kimia itu menunjukkan di dalamnya terdapat ikatan kimia. Jadi tidak boleh menaruh di sini. Yang boleh kita kalikan hanya angka di depan. Atau yang kita sebut sebagai angka koefisien. Ingat itu ya, untuk semua reaksi itu. Mau reaksi kimia organik, kimia anorganik sama aja. Itu ya. Oke, peraturan berikutnya adalah tadi kalau misalnya suatu reaksi itu reaksinya itu dikalikan dengan suatu angka X, maka nilai Kc-nya itu berubah menjadi apa? Ini kan berarti dari reaksi yang ini tadi, terus kan dikalikan 2 toh. Kalau reaksinya dikalikan 2, nilai K-nya dipangkatkan 2, sehingga K-nya ini berubah menjadi berapa? Berubah menjadi 1/4 kuadrat gitu. Terus sekarang
Ya Bu, reaksi yang ini nggak berguna. Ya belum tentu. Kita lihat dulu yang ditanyakan gitu ya. Yang ditanyakan adalah reaksi ini. Ini 2B sudah ada. Di ruas kiri sudah ada C, tapi ini pun 2C gitu kan. Artinya berarti belum ada D di sini ya. Oke. Kita lihat reaksi yang kedua di sini. Oh, D-nya yang ditanyakan itu ada di ruas kiri. Di sini sudah di ruas kiri belum D-nya? Oh, sudah di ruas kiri. Oke, berarti kita biarkan seperti ini kan. Kita tulis ulang aja ya di bawah sini. 2A plus D menjadi C. Nilai K-nya berapa, Nak? K-nya adalah 8. Gitu kan? D-nya sudah 1. Coba kita jumlahkan reaksinya ya. Seret, tak jumlahkan dulu reaksinya. Ini selama ini bisa dicoret nggak? Karena ini kan di ruas kiri, ini di ruas kanan. Berarti bisa saling meniadakan kan? Oke. Ini kan bisa saling meniadakan. Ya. 2C dikurangi 1C jadinya 1C, ya kan? 1C-nya ada di mana? Di ruas kiri. Ini dicoret dengan ini. Gitu kan? Terus ada lagi ruas kiri dengan ruas kanan yang sama. Oh ya, ini Bu, ini sama. Ini berarti bisa kita coret sama ini gitu kan. Berarti sisanya jadi gimana? Sisanya jadi C plus D yang di kiri dijumlahkan bereaksi setimbang menjadi 2B. Ada lagi nggak di ruas kanan? Nggak ada toh. Sudah sama belum dengan yang ditanyakan? Oh, sudah sama. C plus D bereaksi setimbang menjadi 2B. Ini reaksinya sudah oke, dan kita selesai reaksinya. Yang ditanyakan apa toh? Tetapan kesetimbangan bagi reaksi ini, gitu kan ya. Kalau reaksinya dijumlahkan, K-nya diapakan tadi di awal? Hah? K-nya dikalikan, maka dari itu ini kita kalikan. Berarti K dari reaksi ini itu adalah 1/4 kuadrat dikalikan 8, kan gitu toh? 1/4 kuadrat kan berarti 1/4 kali 4 gitu toh? Dikalikan 8. Ini bisa kita coret nggak? Bisa Bu, ini coret sama ini gitu kan, jadinya berapa? Ini 2. 2/4 itu berapa? Setengah. Dan selesai kita gitu ya. Nanti teman-teman berlatih juga deh gitu ya, misalnya belum, ini kan langsung sulit gitu ya, teman-teman coba berlatih-latih dulu. Misalnya diketahui X plus Y menjadi Z dengan nilai K 2. Bagaimana nilai K-nya ketika ditanyakan ketika reaksinya itu menjadi 2Z, terus kemudian apa itu 2Z bereaksi seimbang menjadi 2X plus 2Y. Ini jadi nilai K-nya berapa? Ini soal yang beda lagi ya. Kalau soal yang ini kita sudah selesai, setengah kan ketemunya. K-nya jadi berapa? Oke. Kan sudah dibalik, awalnya kan dibalik dulu, dibalik jadi setengah, terus kan dikalikan 2 kayak tadi tuh, berarti setengah kuadrat gitu. Oh, mau dicatat dulu, silakan. Nah, teman-teman nanti bisa ulangi lagi terus sampai teman-teman paham gitu ya Nak ya.